Baik, masih bersama saya di Supra Yoga pada tutorial desain material dengan Quantum Espresso. Nah, kita sudah memasuki tutorial yang kedua ya tentang charge density plot. Pada tutorial yang pertama, kita telah melakukan optimasi struktur dan juga konvergensi parameter pada proses perhitungan SCF. Nah, setelah parameternya semua sudah teroptimasi, maka kita dapat melakukan analisis untuk besaran-besaran fisis yang lainnya seperti charge density, density of state, dan juga band structure. Namun jika strukturnya belum optimize, maka jangan dulu mengerjakan langkah-langkah ini. Oke, yang pertama kita akan menghitung charge density. Untuk menghitung charge density ini ada 3 langkah. Oh ya, sebelumnya charge density atau electron density itu definisinya adalah ya ini penjumlahan dari fusi gelombang kuadrat ya pada daerah di Brillouin zone. Nah, untuk menghitung electron density NR ini ada 3 langkah. Langkah yang pertama adalah perhitungan SCF. Ini sama seperti pada tutorial yang pertama. Lalu langkah yang kedua adalah post processing untuk charge density, dan langkah yang ketiga adalah membuat gambar atau visual dari charge density tersebut. Baik, kita langsung saja buka folder kita di sini. Saya telah menyediakan file untuk kita running pada folder raw. Di sini ada 2 file SCF ini untuk langkah yang pertama dan file si.pp.in itu untuk langkah yang kedua. Baik, kita lakukan langkah yang pertama, kita buka di terminal. Lalu langkah yang pertama dapat dilakukan dengan mengetikkan perintah pw.x buka kurung scf.in tutup kurung scf.out lalu enter. Ya, ini adalah proses perhitungan self konsistensi yang pertama. Oke, sudah selesai. Lalu langkah yang kedua adalah pp.x. File inputnya adalah ini si.pp. Kalau kita lihat isi dari input filenya, oke, kita di sini pp.in ya. Ada hal-hal terpenting. Yang pertama kita lihat dulu ini adalah outdir. Outdir adalah directory tempat kita meletakkan di mana wave function ya. Nah, pada contoh kali ini wave function-nya terletak di folder tmp ini di sini. Di sini ada tmp temporary folder. Dan prefix atau awalannya di sini kita kan si, maka kita si. Dan di sini ada plot 6 sama dengan 0. Nah, agar lebih jelasnya kita lihat website ini ya, website tentang penjelasan si, tentang penjelasan pp.x gitu. Oke, ini plot 6 0 ini artinya kita menghitung. Oke, saya besarkan sedikit supaya kelihatan. Plot 6 0 ini artinya untuk menghitung elektron atau charge density. Sedangkan kalau plot 6 nya sama dengan 1, ini adalah total potensial ya, V bare ditambah V hard3 ditambah V exchange. Nah, kalau kita milihnya plot 6 nya 2, ini adalah lokal ionic potensial atau V bare saja gitu. Dan kalau sistem kita bentuknya seperti sistemnya magnetik yang punya spin gitu, kita bisa membuat plot spin polarization-nya ya. Ini dengan plot 6. Atau kalau sistem kita non collinear, kita bisa pilih sistemnya plot 6-nya 13 untuk yang non collinear magnetization. Dan ini bisa dibaca dan seterusnya jika plot 6-nya tadi 13, mana plot 6 10, plot 6. Nah, 13 ini spinnya ada lagi spin komponennya. Spin komponennya harus kita pilih. Kalau spin komponennya 1 berarti dia akan membuat plot komponen magnetisasi arah X atau ya spin density arah X. Kalau 2 ya arah Y dan 3 arah Z. Oke, balik lagi ke slide itu plot 60. Sekarang optional untuk plotnya apa itu iflag 3. Kita balik lagi ke penjelasannya iflag 3. Ini iflag 3. Ini kita lihat formatnya ya.
Kalau 0 dia akan formatnya hanya satu dimensi untuk diplot di GNU Plot. Tadi kalau 3 ini output filenya nanti akan bisa dibuka di FCrisDen, bisa 2 dimensi atau 3 dimensi. Jadi saya pilih ini output formatnya iflag-nya itu 3 artinya 3D plot. Oh sorry, ini ya, iflag 3 artinya 3D plot, iflag 2 artinya 2D plot. Ini hanya output format. Saya juga tuliskan output formatnya 6. Output formatnya 6 berarti artinya outputnya akan ditulis sebagai Gaussian cube file, jadi akan bisa dibuka di banyak program. Dan file.out ini adalah nama file yang akan kita tuliskan. Saya akan tuliskan siro.cube, nama file outputnya nanti ini. Dan ini adalah jumlah gridnya, karena tadi kita milihnya data 3 dimensi, iflag 3, maka kita perlu menuliskan nx, ny, dan nz-nya. Ini nilainya bisa teman-teman pilih berapa saja, contohnya 64 kali 64 kali 64. Ya semakin besar jumlahnya juga semakin bagus, datanya yang dihasilkan akan semakin baik. Baik, itu cara menuliskan pp.in. pp ini maksudnya post processing. Dan untuk merunning pp.in ini sama seperti merunning pw.x. Ini kita klik pp, sekarang pp.x spasi kurung buka si.pp.in tutup kurung si.pp.out. Oke, enter. Ya, selesai. Mestinya di sini. Nah, di sini tadi saya nuliskan nama formatnya siro.cube. Nah, ini adalah filenya. Kalau kita buka, ini berupa data 3 dimensi grid ya. Ini datanya bisa kita buka. Untuk bagaimana cara memvisualisasikan datanya, kita bisa buka menggunakan program Vesta. Mungkin teman-teman sudah tahu ya cara menggunakan Vesta, karena saya telah memberikannya di video tutorial yang kedua tentang instalasi. Ini kita buka Vesta ya, Vesta, lalu kita tadi buka lagi output cube. Kita tinggal drag nama filenya ini ke Vesta ya. Ini sama, dan yang biru ini adalah silikon atomnya, sedangkan yang kuning ini adalah isosurface dari charge density-nya. Nah, bagaimana untuk mengubah nilai isosurface-nya? Bisa kita lihat nilainya di properties. Di sini kita pilih isosurface ini positif. Nah, isosurface level adalah nilai dari electron density, contoh 0,08 misal, enter. Oke, maka nilainya ini akan berubah. Ini artinya adalah elektron akan lebih suka berada di sini ya, di ikatan antar atom Si. Nah, gimana kalau pengen kita buat slice bidang ini charge density? Ini kita bisa tambahkannya dengan cara mengedit, lalu lattice plane, lalu kita tambahkan new buat baru, misal pada bidang 110 gitu, lalu dengan jarak D-nya 1D gitu, 1D. Oke, nah ini akan ada bidang. Ini tinggal kita atur-atur saja bagaimana visualisasinya yang bagus gitu ya. Kalau ini adalah data 2 dimensinya pada slice, sedangkan yang kuning ini adalah data isosurface-nya. Dan gambar ini juga bisa kita ekspor ya nilainya atau gambarnya. Kita klik file lalu ekspor raster image. Lalu kita bisa tulis nama filenya apa, tinggal kita save, dan skalanya 1, klik OK. Ya, sudah berhasil, sudah berada di dalam folder ini folder. Ya, demikian cara membuat visualisasi row. Itu pada video berikutnya kita akan membahas tentang DOS dan band structure. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.